Halo guys, kembali lagi dengan kami di channel Kampung Lea yang bakalan nemanin tidur Anda dalam sepi dan mistis. Tetap stay di channel Kampung Lea. Malam ini kita bersama Bang Bani yang bakalan menceritakan kisah mistisnya selama kerja di kebun karet. Menurut cerita horornya sampean itu mas kayak gimana? Banyak sekali sih kalau di kebun karet itu, karena tempatnya sepi ya. Rumah-rumah orang pun jauh-jauh kalau di tempat kebun-kebun karet begitu. Namanya lahannya itu kan baru, maksudnya baru dibuka untuk karetnya, jadi pondok-pondok orang tua agak jauh. Jadi itu kebun karetnya itu dekat perkampungan atau Jauh sekali mas, kalau jauh dari perkampungan ya? ya. Kira-kira ada berapa kilo kalau kita mau keluar itu pun susah. Jadi kalau misalnya butuh air atau apa itu kita nunggu dulu. Kalau nggak hujan, itu pun kalau nggak hujan. Kalau hujan, wah ribet itu urusannya. Nah, karena di situ kan masih jarang listrik, nggak bisa masuk listrik pun belum ada di situ. Jadi orang kadang pakai diesel. Berarti benar-benar gelap ya? Iya gelap sekali. Jadi modalnya cuma pakai senter kepala aja kalau misalnya mau kemana-mana. Jadi pengalaman horornya sampean tuh ketemu kayak hantu begitu tuh seperti apa? Ya kayak kunti, terus Kunti yang mukanya serem gitu ya, rambut panjang. ada lagi nggak tahu apa namanya yang tinggi, yang nggak kelihatan sampai atas itu. Nah, ada lagi yang api aja kan yang kelihatan. Kalau yang api itu Banaspati kalau nggak salah. Ya kata orang sih begitu ya. Kalau aku pernah cerita juga sama anggota, memang Banaspati sih bilangnya. Namanya kita nggak ngurus yang begitu kan, Iya. cuman datang sendiri, jadi ya biar aja. Cuman kalau sudah kelihatan, wah takutnya minta ampun lah. Nah, tapi ya sabar aja karena nggak ada tempat lari. Namanya kita cari rezeki. Nah, jadi ada tahun 2018 lalu, di situ ada orang Madura, ada orang Bugis, sama orang Sasak, orang Lombok. Lombok. Nah, tapi Sama berjauhan sama sih. berarti sama Iya sama. orang Lombok. Lombok guys, Lombok. Walaupun kita satu tempat, cuman kan beda-beda tempatnya kan, pondoknya jauh-jauh di situ. Nah, kalau sudah malam, nggak ada kegiatan kalau di sana. Kalau kita mau saling mau bertamu ke rumah teman itu ya susah juga, karena ya pertama jalannya juga becek, jaraknya agak jauh juga susah gitu. Lampu juga susah, apapun susah, apalagi kalau sudah kehabisan kayak air minum apa segala macam. Nah, di situ ada waktu itu pernah saya pergi mancing waktu malam-malam, habis maghrib antara maghrib sampai isya, pergi cari cacing. Setelah itu pergi mancing di tempat ada lahan sudah dibuka. Ini sebenarnya bekas kebun karet, cuman ditebang karena mau diganti sama sawit ya. Oh iya. Di situ ada pondok kosong, udah lama nggak dihuni. Setiap kali ada yang huni pasti nggak betah orangnya di situ. Ya ceritanya sih sering ditakuti gitu kan. Itu ditakuti seperti apa? Ya ada yang dengar suara-suara, kadang-kadang Kayak suara orang nangis, ya ketawa. kadang rame kayak orang lagi ada acara lah di situ. Berarti mungkin di sekitaran situ tuh kayak kampung jin tadi.
Ya bisa jadi ya alam kalau itu kan kita nggak tahu, namanya kita nggak lihat ya kan, cuman suara aja yang dilihat. Memang tempatnya sih agak serem sih karena lembah di sana, di tengah-tengah bukit jadi, tapi di lembahnya gitu loh. Nah di situ ada sungai-sungai kecil ya kan. Nah waktu itu setelah cari cacing saya pergi mancing di situ karena di situ ada gabusnya kan, habis hujan ini, habis hujan pergi mancing karena memang di situ banyak lele sama gabusnya. Ya hitung-hitung cari lauk, namanya kita hidup di tengah hutan ya kan, kalau kurang-kurang lauk ya cari aja gitu. Ada sungai di situ yang di dekat pondok yang saya ceritakan tadi. Di situ ada batu besar sama pohon yang tumbang di dekatnya, gede pohonnya. Itu kalau nggak salah pohon ulin kalau nggak salah itu. Karena memang udah lama kan, ya, sama ketimbun tanah juga, sama lumpur-lumpurnya di situ. Nah di situ saya duduk mancing Sampai sendiri? sendiri nggak, ayo udah dibilang tadi susah kalau cari anggota itu susah, apalagi kalau sudah habis hujan. Kebetulan juga tempatnya nggak terlalu jauh dari pondok saya, tempat mancing ini nggak terlalu jauh. Berarti lebih dekat ke sungainya daripada ke rumah teman, jauh. Berarti mental baja ya. Ya mau nggak mau, namanya kita cari nafkah ya, biar di hutan juga ya iya aja lah. Jadi ceritanya tuh sampean ketemu hantu-hantu itu kayak gimana itu? Nah ini makanya saya ceritain pas mancing tadi. Saya duduk di pohon besar itu, dekat batu gede juga di situ kan. Kebetulan di dekat pondok ini juga yang orangnya nggak betah di situ ya kan. Setiap orang masuk di situ orang nggak betah gitu. Saya duduk lah. Nggak betah maksudnya itu dia ya ada diganggu. Lari karena diganggu. Iya jadi dia ya minta berhentilah kerja di kebun karetnya itu gitu kan. Oh iya. Jadi saya udah mungkin setengah jaman saya duduk di situ, udah dapat 2 ikan lah di situ ya kan. Tiba-tiba ada cahaya yang model api itu. Oh banaspati. Ya itu banaspati. Awalnya dia kelihatan kayak kecil. Langsung turun dari pohon. Saya merinding ini ceritanya nih. Jadi jatuh, merinding. Coba lihat berdiri semua ini ya. Jadi jatuh dari pohon karet, daun-daunnya kan kelihatan tuh kalau cahaya begitu kan kayak api itu. Jatuh. Pas sudah dekat pondoknya di atap pondok ini semakin besar dia nih apinya. Saya kaget dong, langsung lempar pancing ini. Lari. Belum dulu, masih getar ini. Nah jadi masuk ini cahaya ini ke dalam pondok itu. Nah langsung ini merinding saya ini ceritanya. Ingat lagi waktu itu. Jadi habis masuk itu apinya, nah, langsung badan saya gemetaran. Sudah dilempar pancing ini. Mau lari susah. Mau lari juga bisa nggak lari kencing juga ya, kita namanya takut kan. Nah, jadi bisa kencing di tempat. ya nggak sampai lah kalau begitu ya. Ikan yang saya tangkap sampai saya buang langsung lari. Nggak tahu jalan, senter aja kayak gimana rupanya sudah senter itu. Yang penting jalan aja sampai terjatuh, dia ada ranting-ranting pohon jatuh. Habis itu pagi-paginya saya sakit sampai 5 harian saya sakit. Tapi enggak kapok tinggal di sana. Enggak kapok. Namanya kan kembali lagi tadi ya, namanya cari nafkah kan. Kalau kita cari nafkah ya udahlah, serahkan diri sama yang di atas aja kan. Setelah ketemu banaspati ini, terus ketemu apa lagi di tempat? Ada lagi, tambah jadi lagi. Itu kan 5 hari sakit nih, otomatis nggak kerja. Berarti hari berikutnya itu
kerja sesuai kayak biasanya. Iya. Nah, ketemunya lagi itu ketemu apa? Nah ini makanya banyak lagi cerita saya nih. Tapi kalau diceritakan untuk sekarang sampai semuanya sih Nggak nggak apa-apa. bakalan selesai sih, soalnya banyak. Nah Apa ini? setelah sakit ini ya, setelah sakit beberapa minggu setelah saya sakit ini, pergi lagi mancing. Ini aku orang dua ini. Berdua. Iya sama temen. Nah berdua. Tapi tempat yang tadi lagi. Oh iya. Nah kalau di sini asli serem sih parah. Cuman karena kita berdua jadi agak berani ya kan. Mancing lah di tempat yang tadi. Tapi ini agak malaman karena memang hujannya habis maghrib tuh hujan gitu kan. Biasanya yang malam hujan tengah serem tuh. Itu pun pas kita mancing masih gerimis-gerimis. Hai. Mantap itu. Nah jadi waktu mancing, nah kita kan pisah nih, nggak mungkin dong satu tempat kan kalau mancing. Jadi ada yang di bawah, kita yang di atas ini. Nah aku yang di atas dekat pondok, temen itu masih jauh. Tuh. Di situ mancing sudah ada mungkin 1 jam lebih lah saya di situ. Ada suara, sebenarnya udah lama suaranya, cuma nggak dihiraukan ya kan, karena sambil denger musik juga gitu. Suara orang nangis, manggil. Enggak, suaranya orang teriak-teriak di situ. Suara teriak lah, suaranya ya kayak orang dewasa lah yang teriak-teriak gitu. Nah pas sudah sunyi kita diam ini sudah kan, namanya baterai HP kita irit-irit kan kalau di hutan gini, susah kalau mau ngecas nanti ya. Jadi Listrik nggak ada. Iya itu matikan. Suasana hidup di hutan. Iya begitulah. Nah jadi matikan musik, barulah kedengaran. Jadi suaranya itu kayak gimana ya, kayak orang meraung, tapi meraungnya itu kayak gimana ya, beda lah suara manusia itu yang teriak sama begituan kan. Dia itu kayak gimana ya, melayang lah suaranya gitu. Jadi suaranya kayak gini, kayak merintih sakit gitu. Pernah dengar orang merintih sakit nggak? Kayak iya, kayak gitulah. Suaranya cewek kah? Cowok. Suaranya bapak-bapak. Nah, jadi di situ. Tapi kan karena sudah pengalaman yang pertama tadi, jadi nggak takut. Ya terus ada teman juga ya kan, ya udahlah biarin aja lah, kan nggak usah dihiraukan lah. Jadi sambil baca dalam hati ya kan. Iya, betul. Jadi apa aja mancing sudah, gerimis aja dari selesai tadi habis maghrib itu kan deras hujannya kan. Nah, itu masih gerimis sampai di situ, sampai gerimis. Jadi pas saya nengok ke arah pondok, terbuka pintunya sedikit ya kan. Nyala warna merah. Oh, banaspati lagi. Enggak, ini kayak mata dia. Oh, mata. Iya, mata. Kayak kalau mata kucing kan warna kuning. Ya. Kalau ini merah. Merah. Terus yang matanya aja, yang lainnya hitam semua. Berarti bukan genderuwo. Wah, itulah alam kalau itu ya kan. Nah, terus pas sudah nengok ini, aku nengok sebentar. Wah, ini langsung kaget lah ya kan. Mau panggil teman, tapi namanya kita sudah kaget ya kan. Ya biarin aja. Nah, tapi diam aja, tapi sambil baca kenceng-kenceng dalam hati tapi ini. Iya. Biarin aja dah. Mancing aja terus. Tapi nggak dapat juga ikannya ini kan. Cuman dapat yang tadi aja, yang sebelum itulah pokoknya kita dapat cuma 3 aja. Nah, temen ini masih bisa, aku nggak ada manggil tapi udah 1 jaman ini nggak ada manggil nggak dihiraukan lagi sudah yang ini ya kan, mata yang tadi saya bilang itu, karena
Kita sudah penasaran sama anggota yang di sana juga ya kan, teman Iya, yang di sana. Karena nggak ada yang manggil-manggil. Akhirnya gulung lah pancing, pergi lah cari, panggil. Situ kebetulan namanya si Erik di situ ya kan, dia lagi mancing. Erik, ya. Panggil lah Erik, nggak ada nyaut-nyaut. Panggil lagi nggak ada nyaut-nyaut, sampai ke sana. Baru aku temuin lah dia di situ. Pucat mukanya. Gemetar badannya, pancingnya nggak tahu kemana semua. Pucat. Jadi Iya, ceritanya ketemu hantu juga gitu. iya, nanti diceritain dia kan, diceritain dia ketemu sama badannya yang tinggi, yang nggak ketemu kelihatan itu. Apa namanya itu? Iya. Orang bilang apa namanya itu ya? Aku lupa, kemarin dikasih tahu juga namanya itu apa. Nah di situ dia kebetulan mancingnya di bawah. Nah, aku kan di atas nih dekat pondok. Nah, pantesan dia nggak mau nyaut ini orang. Dia duduk di pohon tumbang juga di situ, banyak pohon tumbang karena memang kan habis ditebang sama pohonnya mau diganti sawit ya. Nah duduk di situ, senter lah dia. Kamu kenapa? Nggak ngomong. Ya, memang mungkin sudah ketakutan banget ya kan. Bibirnya aja putih. Udah kayak orang, kayak mayat hidup sudah dilihat. Pucat orangnya itu. Kenapa kamu? Tanya. Nggak mau nyaut. Jadi ya udahlah, kita pulang aja sudah. Udah kemalaman juga ya. Ya dia nurut aja, nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Ya, dia. ya mungkin begitulah. Karena mungkin dia baru pertama kali lihat atau nggak tahu lah. Nah, jadi ya tenteng lah pulang temen ini kan. Pancing ini biar aja sudah, dari kita bawa pancingannya ini sama ikannya. Nah, kalau ikannya ke bawah karena pakai tempat ya kan, ke bawah. Pancingan dulu bawa ke pondok dulu. Di pondok saya kan dekat kan, kebetulan dekat dari pondok, bawa ke situ, kasih minum. Baru itu pun masih ditanya pun masih nggak mau nyaut. Ya udah tidur aja dulu. Nah baru paginya dia cerita. Ya tapi itu posisi dia sakit. Dia parah, lebih parah lagi dia sakit sampai berapa minggu, hampir 2 minggu lah dia sakit di situ. Nah, dia ketemu sama aku, dia bilang kan gini, kamu kenapa baru bisa sakit begitu? Nah, dia cerita ada di situ dekat pohon kapuk, kan pohon kapuk gede di situ ya kan, pohon kapuknya. Nah di situ dia ngeliat kaki. Tapi kepalanya nggak tahu di mana, saking gedenya itu. Wah ini aku merinding, ini cerita lagi. Serem memang, asli serem di situ lah. Dia ngeliat kepala. Bukan satu sih yang dilihat, bukan cuman itu sih katanya kan. Ada juga yang dilihat yang loncat-loncat gitu. Oh, pocong. Ya, yang loncat-loncat. Sama ada nenek-nenek juga dibilang. Nah nenek-neneknya ini hancur mukanya di situ. Wah, rinting aku. Iya, di situ kan dulu ada bekas kebakaran, kita pernah diceritain. Oh, Ada pondok tua di situ kebakaran. mungkin ada korban kali. Ya iya, orang merantau dulu, zaman dulu kan ada orang trans itu kan, larinya di situ itu. Saya merinding guys. Nah, jadi hancur mukanya gitu kan. Tapi ya untung aja masih hidup lah anggota ini kan. Ya, alhamdulillah masih hidup. Jadi ya, dari habis itu lama saya berhenti pergi mancing. Jadi kalau habis noreh karet itu sebelum maghrib saya sudah pulang. Pulang sudah, mancingnya sudah siang aja sudah mancing. Jadi ada mungkin hampir setahun lah saya tidak pernah pergi mancing malam itu, karena ya keseringan begitu.
Berarti Anda termasuk orang lama yang kerja di karet di Iya, situ. lumayan. Ada berapa tahun lah saya kerja karet itu. Jadi setelah itu nggak pernah ketemu seperti itu lagi, kayak horor-horor gitu, baru berhenti kerja. Ada sih, masih Ada yang masih ngikutin. ada. Karena kan kedepannya lagi yang tadi saya bilang berapa bulan saya nggak berhenti mancing. Maksudnya berhenti mancing ya kan. Iya. Nah, setelah ada mungkin hampir setahun lah berhenti mancing itu. Nah, kebetulan ada yang ngajakin berburu. Malam. Iya, ngajakin berburu. Kan di situ kan masih banyak hewan-hewan liarnya kan. Iya. Kayak masih ada kancing, babi hutan pun banyak di situ. Cuman karena ya kita nggak makan karena kita muslim kan. Nah, teman ini ngajakin berburu. Memang karena di situ ada banyak payau juga ada di situ masih. Jadi oke lah kita pergi. Berdua lagi nih pergi malam. Kalau siang tuh susah soalnya ketemu sama hewan-hewan gitu ya kan. Jadi malam. Nah, ini agak jauh dari pondok. Lain lagi tempat lokasinya kalau berburu ini. Nah, kita pergi ke daerah agak masuk lagi ke arah hutannya. Ada hutan di sana kan? Iya. Setelah perkebunan karet itu ada hutan. Nah, di situ kita nyari. Nah, di situ kita berburu. Masuk ke dalam hutannya karena masih banyak pohon-pohon di situ yang gede-gede, jadi udah pakai jaket apa segala macam lah masuk di situ ya kan. Habis sisa kita jalan waktu itu. Temen naik pohon. Nah, temen ini naik pohon, dia kan menembak dari atas nih. Iya. Nah, kalau aku di bawah. Karena memang aku susah manjat, nggak bisa manjat aku. Iya. Nah, jadi dia manjat aja sudah naik pohon. Pohonnya tinggi lumayan. Soalnya kalau kita di bawah kan dicium bau ya kan sama hewan begitu. Kalau kita berburu ya begitu biasa ya kan. Nah, ya dia di atas pohon, saya di bawah. Nggak bisa naik juga. Apalagi malam, siang aja nggak bisa manjat, apalagi malam. Jadi diamlah aku di bawah ini. Temennya di atas. Ada mungkin hampir sejaman lah aku di bawah. Suasana kan terang bulan ya, terang bulan. Iya. Nah, dia di atas. Jadi aku yang di bawah sudah lama ini, jadi nyamuk pun banyak aku liatin di atas. Tapi temen ini nggak nyadar gitu. Ada yang nempel di balaknya. Di belakang nih, woy, merinding. Oh, berarti dia kayak Ini parah sih, merinding ini, berdiri semua. dia duduk di belakangnya atau Enggak, dipeluk gitu? Enggak dipeluk juga, cuman dia diam aja di belakang. Di belakangnya Oh, sambil kayak berdiri gitu. Iya, gue melayang aja, melayang putih-putih. Kunti berarti. Wih, serem parah sih. Soalnya rambutnya itu kan Oh, iya. ketutup muka sama rambutnya. Baru pakaiannya itu nggak putih-putih begini amat, dia agak kotor. Kotor ya. Iya. Nah, aku mau kasih tahu ya. Nanti dia takut deh karena posisi temen di atas kan. Iya. Itu bahaya kalau begitu. Nah, jadi ya udah aku biarin aja. Tapi aku di bawah nih merinding juga takut. Ya. Habis itu dia biarkan aja lah. Nah, adalah suara anjing gonggong di dalam situ ya kan. Sama tiba-tiba ini suara anjing ini yang gonggong ini. Yang tadi gue bilang sama suara burung-burung bunyi dari arah dalam hutan itu. Pas itu teman sudah ngarahin senapannya ke arah sana, tapi padahal aku nggak lihat apa-apa di situ. Diarahin lah ke
ada pohon kecil seukuran apa ya pohonnya itu. Dia ngarah ke situ nembaknya. Dia lihat katanya ada payau di situ. Aku nggak lihat gitu loh. Maksudnya dia ceritain itu nanti setelah pulang ya kan. Baru dia ceritain ada payau di situ. Dia nembak. Suara senapnya ceder. Tapi nggak ada apa-apa. Dia tembak nggak ada apa-apa. Tapi dia ngerasa nembak payau di situ. Gitu. Terus yang ini, yang di belakangnya tetap masih di belakangnya. Tapi kan aku diam aja ya. Ya sebenarnya suasana hati itu sudah nggak jelas sudah. Wah nggak beres sudah ini. Sudah bingung. Sudah bingung. Nah, jadi habis itu turunlah dia nih. Dikiranya sudah kena ya kan. Turun dia. Dipanggil aku ini. Nah pas dia turun dulu, ini terbang di atas. Semakin mendekat ke dalam hutan, terbang. Tapi yang putih ini. Itu temannya itu nggak tahu. Gitu. Nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Kita aja ngeliat dari bawah. Nah turun lah dia. Panggil aku. Kenapa nggak dikejar bilangnya? Itu aku nembak tadi bilangnya. Nembak apa? Bilang. Nggak ada loh, bilang gitu kan. Dia bilang ada di bawah pohon di situ bilangnya. Pohon apa itu aku lupa namanya, pohon apa namanya, pokoknya pohon lah ya. Nah jadi ayo sudah kita cek ke sana bilang kan. Nggak percaya, ini aku yang nggak lihat juga nggak mau ngalah, dia yang lihat bilangnya ya nggak mau ngalah, ya udah kita lihat aja sudah. Jadi nggak ada bekas darah pun nggak ada di situ. Ngeyel lah dia. Aku lihat lo tadi di sini. Nggak ada. Orang aku lihat juga nggak ada. Kamu nembaknya arah ke situ mana ada di situ. Orang nggak pernah lihat apa-apa kok di sini. Wah nggak beres ini, kita mati sudah. Ayo sudah kita pulang, besok lagi kita berburu ya. Untung aja teman ini mau. Nah tapi pas pulangnya ini lagi. Ini yang pas pulang ini yang bahaya, ini ngeri. Jadi ketemu lagi. Woi kalau ini mah betulan nampak ini di jalannya ini. Temen ini aja sampai tersungkur dia naik motor itu. Jadi kita pulang kan pakai motor kita ini karena jauh kan tempatnya dari pondok kita itu jauh. Pas pulangnya kita naik tanjakan, jalannya bukit lembah, maksudnya turun naik ya, turun naik. Nah, jadi kita naik bukit ini bukit pertama dari kalau kita ketemu dari hutan gitu, bukit pertamanya. Pas turun di sini kan ada sungai nih. Iya. Nah di bawah tuh ada sungai. Jadi jalannya itu di lewat pinggir sungai nih. Nah, lewat lah pakai motor saya. Ada yang nyebur. Pertama ini ada yang nyebur, besar suara ini. Jebur. Apa itu? Wah paling monyet itu. Aku nggak pohon aja tuh jatuh, jalan aja terus. Nah pas nyampe tikungan, masih di dekat sungai, jalannya masih dekat sungai ini. Pas dekat tikungan ada jembatan kayu. Kan kita nggak mungkin kan laju kan jembatan kayu ini. Betul. Nah pas di jembatan kayunya itu barulah kelihatan di situ dia mandi. Mandinya itu bukan kayak kita mandinya dia. Kayak gimana? Dia itu kayak gimana ya, kayak dikasih begini-gini aja rambutnya. Kayak orang gimana ya? Mendilang. Ya begitulah pokoknya rambutnya itu baik parah. Mandilah di situ. Oh jadi kepalanya itu kayak dicelupin. Iya dicelupin perut gini. Kayak joget lah pokoknya. Nah baru dia diam. Kita liatin dia diam.
Nah natap lah, waduh, nggak bisa gerak lah badan ini weh. Di tengah jembatan kayu ini. Jembatan kayunya juga kan jembatan apalah pokoknya reot lah jembatannya itu ya. Jadi singgah gitu, diam dulu. Ih, apa itu? Teriak teman yang di depan ini, saking takutnya kan. Bagaimana orang kita tatapan ini, wih, langsung tancap gas. Tancap gas, wih, hampir jatuh naik, sudah naik kaki, wet. Langsung tancap gas, wih, apa itu sialan, wih. Apa nyumpah sampai baca doa. Jadi nyumpah sampai baca doa bersatu, sudah jadi satu di situ. sampai ada lagi kita lewati kuburan tua di situ. Di tengah kebun itu ada kuburan tua. Jadi nggak pakai batu nisan juga, cuma pakai apa namanya, tumpuk-tumpukan batu di situ. Ah, di situ. Pas nyampe di daerah situ, baunya itu yang tadi kita lewati nggak ada bau bangkai pokoknya, sepanjang-panjangnya itu bau bangkai terus. Rek, jangan lagi ajakin aku, bilang. Udah kapok aku mancing aja, sudah kapok bilang. Jadi Tapi dia diam aja udah ya. Ayo sudah. Jadi dari semenjak itu nggak pernah lagi yang namanya keluar malam. Iya, pokoknya kalau bisa diselesaikan pekerjaan, kalau misalnya mau hiburan pun udah sore aja udah. Ini parah sih soalnya. Bagaimana belum sampai pondok itu masih itu masih bau lagi, nanti ada lagi di situ. Itulah. Sebelum sampai pondok, karena itu memang agak jauh kan tempatnya, itu pun agak dalam kita masuk ya. Itulah. Tempat kerja sampean ini seperti uji nyali ya. Pokoknya kalau yang nggak kuat mental jangan coba-coba. Tapi ya kembali lagi ya, ada yang melindungi kita ya. Oke guys, sampai di sini aja cerita mistisnya, pengalaman di hutan Kalimantan, betapa seramnya, horor. Kapan-kapan cobalah ya. Ya kapan-kapan kita coba camping, kita camping di sana aja nanti. Ya, thank you ya untuk tetap dukung channel ini, channel Kampung Lea. Semoga bisa menemani tidur kalian hari-hari, tiap malam sepi, jomblo lagi. Oke, terima kasih.